Jadi PR Indonesia ke depannya apa ini? Yang harus banget dilakukan? Ya kita Mungkin dari pemerintah atau dari itu kita Pak semua? Jokowi sudah benar sekali kan, kita harus bisa menjadi negara industrialisasi, kita kelola bahan baku kita sendiri, hilirisasi, Mhm, sehingga yang kita ekspor itu nantinya mempunyai nilai tambah 10, 100, 1000 kali lipat. mhm mhm. Sehingga kita akhirnya devisanya akan bertambah. Bertambah. Jadi matematik ini kalau di dalam dunia bisnis apa korelasinya? Korelasinya Ngitungnya lebih cepat ini kan pasti waduh, strateginya lebih cepat. kalau aku sih, sekarang itu lebih make sisi kreatifnya sih. Sisi Jadi kayak kreatif sebenarnya matematika itu kan harus kreatif sebenarnya, ya dan kan? mempersimpel segala sesuatu ya, Benar, prosesnya itu prosesnya harus jadi dipersimpel nggak dan perlu kayak muter-muter gitu cari ya. yang lebih efektif yang mana kira-kira, Nah, dan sisi kreatifnya sih. Karena kayak matematika apalagi waktu aku olimpiade, itu kayak ini soal, terus ada banyak banget nih, apa, bahan yang bisa digunain. Tapi kan gimana caranya kita gunain bahan ini untuk nyelesain soal ini kan. ya. Nah itu bisa diterapin kayak kreatifnya itu untuk, Oh, menyelesaikan suatu masalah. iya iya. Dan secara logik atau logika ini Logik kan juga benar. matematika ini juga ada kan? Yes, benar. Heeh. Logiknya dipakai, way of thinking-nya yang dipakai sih sebenarnya, critical Oh. thinking-nya. Dan setelah sekarang ini, Jero masih belajar terus nggak? Untuk matematika itu jadi refreshing aja buat aku. Oh Ngerjain refreshing. soal aja, iya, buat refreshing. Oh. Tapi ada improvement gitu itu, Improvement ilmunya? dari sisi ilmu sekarang belum aku, Hmm, dalamin lagi sebenarnya untuk oke. yang math gitu. Iya, nggak ada rencana ambil S2, S3-nya? Rencana mau ambil S2 tapi bukan math lagi. Oke. Aku pingin ngambil education rencananya atau manajemen, Oh antara dua itu. education. Heeh. Karena di masa depan mau Oke. bikin sekolah sendiri, Sekolah jurusan impiannya. apa? Sekolahnya ya SD, SMP, SMA, Oke. nanti mungkin ya pelan-pelan bisa bikin universitas mungkin, tapi mungkin Oke. fokusnya di sekolah dasar dulu, Iya, SD, SMP, SMA, iya. Impiannya ya? impiannya. Tahun berapa itu bisa diwujudkan? Waduh. Loh impian kan mesti harus ada Benar benar. goal-nya itu kapan gitu. Kalau enggak kan sekedar impian gitu. Sebelum aku umur 40 deh Oh ya? Oh, rencananya, berarti kalau masih bisa. 15 tahun lagi loh. Eh, ya karena kan Ini maksudnya kan saya tantang. waduh, pressure. Ya makanya kan sekolah dulu kan, karena pengetahuan di bidang itu kan masih belum ada gitu. Terus kayak Mhm, mungkin spend beberapa tahun untuk riset dulu, kayak mungkin terjun ke dunia pendidikan secara langsung, kayak ngelihat kondisi lapangan apa yang perlu diperbaiki gitu-gitu, iya, nanti itu bisa bikin sendiri. oke. Karena kan nggak segampang bikin apa ya, Oh kalau iya, sekolah itu kan kayak sistemnya dari hulu hilirnya kan susah banget betul. kalau dipikir-pikir, heeh. Iya. Tapi mungkin aku ingin mulai dengan bikin tes-tesan dulu. Oh, Aku memang suka ngajar sih, Pak. iya. Kayak aku suka ngajar, Kan bisa ngajarin secara online kan sekarang. online, tapi mungkin mau bikin yang kayak Offline apa ya, juga. offline gitu. Jadi Oh, kayak semacam sekolah mini, iya. jadi dari situ dulu tuh bisa ngelihat apa nih yang perlu dibutuhkan supaya lebih rapi dan sebagainya. Nanti kalau sudah bisa di situ, bisa scale up kan. Bisa Oh. tambah pelajaran lain, tambah bidang lain, tambah pengajar lain gitu-gitu. Nah, education ini nantinya juga tetap ingin mengembangkan ini ke arah bisnis dong ya? Mungkin ada sisi bisnisnya tapi lebih fokus ke edukasinya sih mungkin. Maksudnya Oke. kayak selama ini aku sebenarnya udah punya account untuk, ngajar-ngajarin dan itu semua gratis. Oh sekarang ini sudah ada? Secara online? Secara online, ya namanya Oh, Q&A. Dan itu Q&A. bahkan yang pertama kita buat sebelum YouTube dan sebelum semuanya. Itu apa itu? Secara Kayak matematika atau apa? ada Hanya banyak matematika? ada banyak Oh, kayak akun gitu, tapi itu masih volunteer juga, masih oke. kayak ada volunteer, sistem volunteer dan kayak sama sekali nggak profitable. Bukan Oh, bukan dibisnisin sih. iya Cuma kan aku iya. sadar kalau misalnya volunteer doang, ya kita nggak bisa kontrak juga, maksudnya kayak nggak bisa ikat performanya orang, ya kan? Nggak Mmm, bisa maksa, "Ayo kamu harus post ini, harus ngajar ini," kan nggak bisa juga, iya karena iya. ya volunteer kan. Jadi kayak kedepannya mungkin akan dibikin suatu bisnis model supaya ya sustainable aja gitu. Iya iya. Kalau Jero melihat kan you sudah sekolah di Indonesia, terus memang lanjutinya di Jepang. You sudah tahu Jepang kan juga cukup lama ya di sana ya. Iya iya. Nah, kalau you lihat perbandingan cara mendidiknya, cara ininya gimana menurut
Jerome ya? Mulai dari anak SD pun Itu sih itu ya, kan mungkin beda di kan? situ yang agak beda ya. Beda kan? Yang cara mereka untuk social life-nya, social skill-nya itu benar-benar kayak diajarin, dan yang aku lihat adalah how they integrate antara sekolah sama orang tua sih. Jadi misalnya ada beberapa tugas itu harus ditandatangani orang tua, dan orang tuanya juga berpartisipasi aktif untuk supaya anaknya ini bener gitu. Hmm. Itu sih aku lihat dari Jepang, dan keren banget sih menurut aku itu. Kalau cara mendidiknya dari sisi jam sekolah segalanya itu Jam sama? sekolahnya mereka lebih telat mulainya, dan itu juga menurut aku keren sih. Maksudnya jadi kayak pagi-pagi tuh gak perlu terlalu Oh stres ya. gitu. Kalau Di kita sini kan pagi sekali pagi gitu ya. sekali di sini. Itu sih yang aku lihat kayak, Kadang mungkin orang tuanya belum bangun ya. ya kayak akhirnya kayak pergi ke sekolah tuh jadi sesuatu yang kayak stres gitu loh. Masih ngantuk-ngantuk gitu. Mengantuk-ngantuk gitu. Disuruh makan dulu. Bener. Saya dulu bangun setiap hari jam 5 Iya. waktu SMA kan. Heeh. Karena cukup jauh, terus harus naik angkot. Pokoknya nyampe sekolah kan harus 7:30 kan. Iya. Mulai itu kan capek. Kalau di Jepang mulai jam berapa? Mereka mulai jam 8, jam 9. Terus pulangnya? Pulangnya kayak kita. Jadi sampai sore. lebih singkat jam pelajarannya. Hmm. Itu sih. Dan itu mestinya lebih bagus ya, lebih efektif. Menurut aku lebih efektif sih. Iya. Biar murid juga bisa Dan punya waktu ngajarinya lain. itu bukan mengutamakan pelajaran ya di SD. Mungkin itu di awal-awal iya, di awal-awal. lebih banyak ke karakter ya, Karakter di awal-awal. kedisiplinan. Yes. Makanya kalau antri-antri itu orang Jepang kan yang paling Iya, passion. iya. Dan kayak Nggak mau nerombol kan. iya. Dan mereka tuh bener-bener way of life-nya tuh keren sih. Maksudnya mereka bisa sampai ke ya way of life-nya. Contohnya, contoh simpelnya kayak buang sampah kan harus dibagi kan. Ya. Nah, kayak aku waktu itu di rumah aku nggak bagi sama aku. Terus mereka datang ke rumahku, mereka lihat sampahku nggak dibagi, mereka bagiin. Aku malu di situ. Kayak, Jadi bukan ngomongin, bukan marah, tapi tapi mereka kayak menunjukkan. kayak gitu. Terus kayak aku juga bingung kok bisa mereka kayak gitu. Soalnya misalnya contohnya nyetir kan. Aku kan punya SIM sebenarnya, tapi SIM Indonesia. Ya SIM Indonesia nggak bisa dipakai di Jepang. Cuma Nggak boleh. yang nggak diakui. Cuma aku bisa nih. Misalnya aku bisa nyetir, mereka juga tahu aku bisa nyetir. Tapi selama di Jepang, mereka ngelarang aku nyetir. Oh. Padahal cuma deket-deket kayak keluar atau apa gitu, mereka bilang nggak boleh gitu. Karena nggak ada SIM Jepangnya. Karena kamu nggak punya SIM gitu. Oh. Karena gitu-gitu kayak sepatu itu gitu. Kayak ngikutin semua aturan gitu. Semua aturan diikutin gitu. Dan aku kayak ngeliat kayak itu kalau di luar negeri, terutama di Eropa atau di Amerika, itu biasanya kalau jalan yang kecil-kecil yang sempit, itu dia nggak pakai lampu merah, tapi dia pakai garis strip. zebra cross. Bukan zebra cross. Jadi dia harus berhenti. Dia harus berhenti, lihat kanan kiri, nggak ada mobil, baru dia boleh jalan. Oke. Tapi nggak dikasih lampu. Oh, I see. Karena kalau you kasih lampu merah tapi tetap jalan kan bahaya juga kan. Iya. Kalau pas hujan atau betul, apa kan ya. betul. Tapi kalau di Indonesia, itu kalau lampunya hijau, padahal jalan di perempatan itu macet, dia tetap aja maju. Jadi kalau nanti di seberangnya itu hijau, gak bisa jalan. Iya. Benar gak? Itu kalau di luar negeri ditangkap itu. Aku pernah ngalamin sih. Iya. Itu kalau di luar negeri ditangkap itu. Oh iya. Jadi kalau hijau, tapi dia itu di tengah jalan persimpangan, itu ditangkap. Wow. Loh, di luar negeri begitu. Gitu ya? Kalau di Indonesia kan enggak. Tapi begitu lampunya di sini hijau kan jadi nggak bisa lewat. Nggak bisa lewat. Nah kan mengganggu kan. Iya. Sesungguhnya kan jangan jalan dulu, you tunggu dulu meskipun Iya. hijau. Begitu you bisa nyebrang, baru you maju kan. Tapi di sini kan enggak. Pokok hijau ya dia boleh maju. Jadi akhirnya menurut saya juga, waduh susah di Indonesia ini. Itu sih. Tapi di Jepang ini kalau saya lihat ya terlalu apa ya, individu sekali ya sekarang ini ya. Individu. Segala sesuatunya pokok saya nggak ganggu kamu jangan ganggu saya. Benar. Nah itu benar. Terlalu akunya sampai situ sih. Kayak kan mereka kayak nggak mau ngerugiin orang lain. Nah kurang berkomunikasi menurut saya. Benar. Akhirnya. Kurang kayak, jadi kayak ada temboknya. Kalau di Indonesia kita lebih kayak ramah. Kayak, woi bro apa gitu kan. Misalnya kita duduk di kereta, ajak ngobrol orang sebelah. Oh di sana nggak boleh rame-rame dong? Di sana nggak boleh rame dan kayak. Marah dia kalau rame ya? Iya jadi kayak kita nggak tahu nih orang ini slow atau enggak. Nih orang ini aman gak nih kita ajak ngobrol gitu. Jadi kayak banyak mikirnya gitu. Kayak ada temboknya gitu. Nah jadi kayak mereka itu, bahkan teman-teman aku kuliah itu yang bikin YouTube sama aku, mereka nyetir
seumur hidup mereka nggak pernah klakson. Oh iya. Kalau di Jepang misalnya macet pun kita jarang banget ada klakson. Iya. Iya. Karena kan kayak nggak mau ganggu orang gitu loh. Kalau Bahkan- di Cina nggak ada klakson, mobil nggak berani jalan. Bukan nggak ada rem ya, nggak ada klakson, nggak berani Bener. jalan. Kayak gitu. Terus kayak even misalnya aku jalan kaki kan, ada sepeda tuh nungguin Wow. sampai kita sadar. Iya iya. Akhirnya kayak itu ada sepeda tuh minggir gitu. Kayak sungkan banget buat ngebel. Iya iya. Kayak gitu, kayak saking nggak mau ganggu orangnya. Iya. Kayak gitu sih. Pengalaman adalah tentang kumpulan perjalanan kehidupan yang telah terlewati. Dari setiap perjalanan pasti memiliki checkpoint-nya sendiri. Untuk mencapai checkpoint tersebut seringkali terasa mudah, namun tidak jarang harus terseok-seok. Masing-masing dari kita pastinya mempunyai perjalanan dan checkpoint yang berbeda. Masih melekat hangat dalam ingatan bagaimana seorang Hermanto Tanoko kecil di usia 5 tahun yang baru senang-senangnya mendapat uang angpau saat Imlek diberi tawaran mempergunakan uang tersebut untuk dibelikan tepung terigu yang harganya mau naik. Saya saat itu mengiyakan ajakan papa mama untuk menginvestasikan uang angpau tersebut, dan hal ini yang menjadikan dasar ingin ketahuan saya lebih dalam di dalam dunia bisnis. Setelah berpuluh-puluh tahun, kenangan tersebut ternyata terus melekat dan terukir indah di ingatan. Hingga satu persatu mimpi saya terwujud, terekam menjadi sebuah kisah perjalanan hidup yang menarik untuk saya bagikan kepada Anda. Melalui buku The Boy, satu dari 3 buku trilogi of Inspirations Hermanto Tanoko Richer Mindset, saya akan menceritakan secara lengkap seperti apa Hermanto Tanoko saat masih kecil dan bagaimana papa mama mengajarkan dan mengasuh anak-anaknya. Mengutip omongan papa bahwa orang harus percaya dan yakin bahwa jika ia kerja keras, kerja smart, dan rajin menabung, maka ia bisa selamat dari situasi seburuk apapun. Stay humble, stay positive, stay on fire. Belakangan ini kan yang negara yang sangat bertumbuh dengan cepat itu kan jadinya Korea, Yes. China. China sih. Ya. Jadi Jepang agak keselip. Yes. Kalau dulu kan eranya Jepang terus ya. Terakhir ini kan lebih ke Korea. Lo Terus karena sekarang ngobrol sama lebih ke China lagi lu sekarang. China. Iya. Lo Jepang apa sudah mulai kebalap nih gitu kan. Mereka bilang Kan turun terus Iya, ya. Harga tanah iya. segala hampir 10 tahun ini nggak pernah naik. Mulai decline terus. Deflasi ya. Bukan pasangannya mereka. inflasi ya. Benar. Pasangannya mereka soalnya banyak yang udah santai. Jadi dulu kan kayak apa? Ngoyo, kerjanya ngoyo kerja keras. sampai titik tertentu. Habis itu sekarang banyak anak mudanya udah santai, kayak udah maju kok, jadi santai. Zaman dulu juga temperamental loh. Orang Jepang itu kan temperamental. Waktu Iya. tahun 50-an, 60-an. Kayak tegas gitu kan. Gitu. Iya, suka main tangan kan. Sekarang enggak loh. Sekarang aman Jadi sih teman-teman. perubahannya itu cukup drastis. Lebih slow sekarang. Lebih slow. lebih santai. Ya, tapi memang paling nyaman jalan-jalan di Jepang ya. Karena orangnya baik-baik kan. Oh yes. Yeah. Itu kalau tanya mau kemana, Iya, lu iya. nggak tahu ya. Dia nggak bisa ngomong Inggris ya. Dia bisa nganterin, Benar. bisa naik tangga. Iya, benar. Saya bingung orang Jepang. Padahal dia keburu-buru ya waktu itu jalannya. Iya. Tapi begitu kita tanya, dia nggak bisa jawab. Terus dia antar sama dia. sampai ke tempat yang kita inginkan. Heran saya. Terlalu baik ya. Baik sih. Jadi kalau di Jepang ya hospitality-nya sih bagus banget. Iya. Ya. Jadi kayak kita feel safe aja meskipun kita nggak ngerti bahasanya. Iya. Nah kemarin saya ke China, ke Beijing, Shanghai gitu-gitu. Bagus banget kan. Maksudnya Shanghai itu apalagi sekarang udah bagus banget. Bagus banget dan kayak bahkan kan saya kesana kan sama teman-teman Jepang saya. Mereka juga bilang Shanghai udah lebih maju daripada Tokyo gitu kan. Tokyo ketinggalan gitu kan. Tapi satu sih yang kurang, orang-orangnya. Iya. Ya, jadi kayak misalnya untuk turis masih kurang turis friendly gitu. Iya. Karena orang-orangnya kayak
kalau kita nggak bisa bahasanya kayak langsung gas gitu, kayak wah kayak santai-santai gitu kayak. Iya sih, jadi kayak tegang gitu kalau mau ngobrol sama orang-orang di sananya. Iya, Cuma iya. selain dari itu mantep sih. Mantap. Iya, cuma Iya. ya emang keramahan tuh penting. Jero masih sering nih ke Jepang. Liburan aja sih, atau kayak kalau ada bisnis trip gitu-gitu. Nggak ada kerjasama dengan perusahaan Jepang untuk di Indonesia gitu. Paling kan misalnya ada perusahaan yang mau endorse aja sih, kayak Oh, cuman endorse ya ya. maksudnya belum ada yang kayak gimana gitu. Sekarang lebih agresif dari Korea sama dari China sekarang ini. Iya. Yang ke Indonesia pun mulai banyak yang dari dua negara ini. Yes. Ya, Korea kan sudah mulai dari lama kan, tapi kalau China, ya, mulai China dari udah drakornya, iya. terus K-popnya, Iya. terus sekarang makanan itu kan Korea semua kan yang maju. Kosmetiknya juga. Kosmetik. Jadi dia merambah ke mana-mana kan akhirnya. Elektronik juga. Benar. Sekarang mulai ke mobil. China sih yang maksudnya even di menanti kan banyak saingannya dari China. Oh iya. Korea enggak ya malahan ya. Yang Korea lebih ke high tech ya. Korea lebih high tech kosmetik kan. Kalau di F&B banyak dari China sih. Karena itu di sana wah mungkin karena mereka, perusahaannya ada jutaan kali. Bener. Dan mereka hulu hilirnya rapi banget. Iya. Jadi mereka bisa pasang harga murah banget yang kayak nggak masuk akal. Karena mereka dapat bahan baku, kemasan, semuanya dari sana pasti harganya nggak masuk akal. Karena pas kemarin kita ke Shanghai juga, ke Beijing itu, harganya bisa murah-murah banget ya. Maksudnya harga kehidupannya. Maksudnya kalau di Tokyo kan mahal ya. Iya. Ya kan? Kalau misalnya di Shanghai itu bisa sepertiganya Tokyo. Iya. Tapi meskipun kondisi kotanya sebagus itu, kayak lebih murah harga-harganya. Kayak kok bisa gitu. Iya. Karena mereka main volume. Oh iya. Jadi volume yang begitu besar, ya akhirnya semuanya kan mendukung ya. Mulai dari purchasing-nya, dari prosesnya, sehingga untungnya dia juga mau untung kecil tapi karena volume besar. Sehingga akhirnya yang kompetitor nggak bisa ngelawan karena dia volumenya kan nggak segitu. Iya. You beli bahan baku sudah kalah. Proses you nggak otomatis, dia otomatis semua. Itu sih ngeri banget. Memang cepet mereka bertumbuhnya. Kerasa. Dan pekerjanya pun kan memang lebih hardworking ya. Iya. Mereka suruh kerja terus kan itu masih bisa gitu. Sekolahnya aja mereka gila-gilaan katanya. Oh iya. Teman-teman aku yang di Jepang, pas aku nanya, mereka sekolah itu dari pagi sampai malam, bisa tambah lesesan, tambah Di apa. Jepang? Di China. Oh. Kayak mereka lebih. Enggak, orang-orang dari China yang sekolah keluar pun kan semangat untuk belajarnya juga tinggi sekali. Iya. Kan mereka nyebar ke seluruh dunia mulai tahun 90-an ya. Nah sekarang sudah banyak yang kembali sehingga akhirnya bisa membawa negaranya itu jadi luar biasa. Ya ini memang tantangan bagi Indonesia. Dan itu pentingnya edukasi kan. Anak-anak muda ini. Kan sekarang eranya Jerome. Wah. Tapi itu sih ya, pentingnya edukasi kan. Jadi kayak the power of education itu yang memang mengubah satu negara sih. Dan negaranya mendukung. Yes. Jadi mereka ya memang untuk menjadi nomor satu ini nggak bisa dibendung. Tapi itu susah untuk dibendung karena mereka sudah punya begitu banyak positive thing yang nggak bisa dilawan kan. Yes. Teknologi juga nggak kalah kan sekarang. Iya. Handphone sudah semua dari China sudah banyak sekali ya. Bahkan mereka di app-nya itu, di Maps-nya, bahkan mereka pakai app sendiri kan semuanya. Maps-nya itu terkonek sama lampu merahnya. Iya. Jadi kayak lampu merah ini berapa detik lagi, itu ada di HP, ada di Maps-nya. Wow, kayak keren banget. Dan negara yang nge-ban produk dari mereka mati sendiri kan. Karena akhirnya dia mau dapat resource negara lain kan harganya jauh lebih tinggi. Benar. Jadi kena efek lagi. Iya. Nah itu hebatnya kalau negara sudah begitu efisien ya. Efisiennya ya. Ya kita harus ngelawannya juga harus melebihi itu. Benar, harus tingkatin efisiensi negara kita juga ya. Karena Indonesia kan kaya dengan hasil sumber daya alamnya ya. Di sini kan masih luar biasa. Tapi bagaimana mengelolanya kan masih membutuhkan orang luar ini. Iya. Nah harusnya bisa adopt teknologinya dengan lebih cepat. Sehingga kita akhirnya bisa mandiri untuk mengelola kekayaan sendiri. Kalau enggak ini minyak nanti butuh mereka juga teknologi untuk minyaknya. Nanti mau proses nikel juga sama. Iya. Proses apapun kita masih butuh teknologi kan. Sedangkan mereka kan memang mandirinya lebih duluan ya. Jadi mikir. Maksudnya ya sekarang jadi mikir kayak bener-bener banget deh. Kayak
mengolahnya kan juga butuh teknologi dan sebagainya. Kalau kita Ya, sendiri nggak punya teknologinya, ya, dan gimana cara bikin teknologinya ya harus ada orang-orang pinter itu kan, betul. yang teredukasi itu. Jadi kalau di Cina ini mau cetung itu berjasa karena dia menutup negara Cina untuk import dari luar dan dia harus mandiri. Dan akhirnya semua industri itu kan dia bisa buat, Iya, iya. termasuk peralatan, senjata, bahan baku apapun dia buat sendiri. Teknologinya rendah. Nah begitu digantikan oleh Deng Xiaoping, dibuka kan sama dia. Iya, iya, Orang invest, tanah disiapin. iya, iya, iya. Wah, pajak bisa dibebasin. Iya, iya, iya. Begitu berbondong-bondong invest, teknologinya Maju. kan keambil. Heeh. Keambil orang China kan. Iya, Nah iya. itu cepat sekali dari tahun 80, 90, 2000. Udah dia akhirnya nguasain semuanya. Karena ada dasarnya. Karena dasarnya. Fondasinya itu sudah ada sesungguhnya. Tapi teknologinya rendah. Jadi dia tinggal ningkatin, habis itu jadi number one lagi dia. Karena sebelumnya kan mereka juga negara nomor 1 di dunia ya. Kalau dilihat dari sisi sejarah berapa ribu tahun yang lalu, Iya, iya. mereka is number one di Strongest. dunia. Sebelum ada Eropa, sebelum ada Amerika, Iya, iya. negara maju ya. Oke, jadi sekarang aku yang nanya ya. Jadi kayak podcast aku nih. Jangan tes matematika. Enggak. Maksudnya, jadi PR Indonesia ke depannya apa ini? Yang harus banget dilakukan? Ya kita Mungkin dari pemerintah atau dari itu kita semua. Pak Jokowi sudah benar sekali kan. Kita harus bisa menjadi negara industrialisasi, kita kelola bahan baku kita sendiri, hilirisasi, sehingga yang kita ekspor itu nantinya mempunyai nilai tambah 10, 100, 1000 kali lipat. Sehingga kita akhirnya devisanya kan bertambah. Dan teknologinya harus makin kuat ya. Jadi kalau kerjasama dengan luar ya harusnya kita yang majority. I see. Sehingga kita bisa absorb teknologi. Kenapa mereka mau ya kita kasih kesempatan untuk bekerja sama ini kan juga luar biasa. Karena Indonesia kan kaya raya ya. Kalau bahan baku yang diekspor kayak nikel itu kan terbukti kan. Begitu di stop kan akhirnya ekspor kita bisa meningkatnya berapa puluh kali lipat dibandingkan hanya ekspor bahan baku saja. Yeah. Nah, itu kan luar biasa. Kalau semua bahan baku bisa Bisa disamakan. kita kayak gituin ya. Terapin yang sama. Ya kita harus bisa memproses mulai dari hulu. Jangan cuman import dan jadi tukang jahit. Iya. Kalau kita sekarang kan jadi tukang jahit kebanyakan. Iya. Semuanya masih import. Jadi begitu itu tertutup ya kita kebingungan kan. Ya itu harus ada dukungan juga ya dari perizinan terutama. Kalau perizinannya nggak dibuka kan semua masalah. Waktu pandemi kan terasa juga obat di Indonesia ini termasuk yang termahal di dunia. Obat-obatan di Indonesia dibandingkan dengan India. Kan selisihnya banyak sekali. Karena bahan bakunya juga mesti import kan. Padahal bahan bakunya dibutuhkan oleh negara di seluruh dunia pada saat itu kan rebutan. Akhirnya harganya kan meningkat tinggi. Kita akhirnya juga belinya dengan harga tinggi karena tidak bisa produksi sendiri kan. Jadi memang PR-nya untuk yang ini kaum Gen Z ini. Ya, untuk ke depan tantangannya masih besar dan potensinya juga luar biasa Indonesia. Ya potensinya. Potensinya luar biasa. Jadi opportunity-nya juga hebat. Tinggal kerjasama aja karena kita kalau memang nggak punya teknologi ya harus kerjasama kan. Ya kayak China itu. Awalnya ya. Iya awalnya. Tapi itu memang negara sangat berperan. Karena tanah-tanah disiapin, pajak dibebasin. Jadi berbondong-bondong orang yang datang. Tapi sekarang mereka sudah bisa bersaing sama negara-negara di Eropa, di Amerika. Perusahaan lokal itu sudah kuat-kuat mereka. Bahkan pesawat sudah bisa buat sendiri ya. Untuk yang komersial kan mereka sudah bisa buat sendiri. Bersaing sama Boeing. Bersaing sama yang dari Amerika. Apapun mereka bisa buat sekarang. Ngeri. Hah? Ngeri. Ya itu. The power of education ya. Padahal tahun 80-an Indonesia masih di atas tuh. GDP kita di atas, per kapita ya masih di atas. Teknologi semuanya kita masih jauh lebih bagus waktu itu. Cat itu saya waktu tahun 85-an itu aja di sana masih pakai cat seperti sejenis gamping gitu. Iya loh. Padahal sekarang pabrik catnya sudah besar-besar dan kalau size-nya sudah bisa mungkin 10 kali dari Indonesia. Jadi memang growth yang konsisten itu luar biasa ya. Compounding ya. Compounding. Ini matematik lagi ya. Compounding. Logaritmik ya. Compounding. Exponential. Eksponensial ya. Kalau 30% setahun gitu, 10 tahun lagi gitu bisa berapa kali lipat itu. Iya ada rumusnya. 1,03 banget ya. Dipangkat nanti kan.
dipangkat. Kayak ya contohnya compounding itu kan satu jadi dua, Ya. dua jadi empat, Heeh. empat jadi 8. Misalnya kita kalau lihat awal-awal kayak kecil, tapi Ya. di misalnya setiap bulan itu ya, Iya, setiap bulan tambah kali 2 aja, di bulan ke-10 udah 1024. iya. Itu kan ada itu permainan Abu Nawas ya dengan raja. Dia kan cuma minta 1 butir gandum aja itu di permainan catur itu. Heeh. Tapi harus dilipat setiap kotak. Oh. Setiap kotak minta dilipat sama raja 1 butir. Dilipat. Ya silakan. Sampai yang terakhir rajanya bangkrut. Iya. Gak bisa bayar ya. Dilipat terus. Padahal kan cuma 1 kotak catur kan cuma 64. 64 kali 2. Itu aja dia sudah gak bisa bayar loh. Iya, 2 pangkat 63 itu gila sih. Gak bisa bayar dia sudahan. Padahal cuma 1 gandum, 2, 4, 8, 16 compounding. compounding. Itu kalau 10 tahun, 20 tahun, wah itu sudah ratusan kali. Iya. Nah di dalam bisnis juga sama. Kalau compounding itu luar biasa. Warren Buffett juga kan. Iya. CAGR-nya cuma 18. Heeh. Tapi dalam 50 tahun dia 50 bisa tahun. termasuk orang yang terkaya di dunia. Iya. Hanya 18%. Compounding itu ya, the power of compounding. Ini biasanya podcast kan aku banyak share kan. Ini yang kali ini aku banyak mikir jadinya. Banyak mikir ya. Maksudnya tapi aku semakin diyakinkan bahwa ya itu penting edukasi di situ. Kan jadi dulu guru PKN saya bilang, itu satu kalimat yang benar-benar meyakinkan saya untuk edukasi. Dia bilang, gak ada kemajuan satu negara tanpa ada pembangunan. Nah, gak ada pembangunan negara kalau gak ada manusia yang SDM yang berkualitas. Nah, gimana cara bikin SDM yang berkualitas? Pendidikan yang berkualitas. Jadi kuncinya ya kemajuan negara itu ya di pendidikannya itu. Ya contohnya tadi, misalnya kayak contoh realnya yang yang dibilang sama Pak Tanoko tadi, yang kayak karena China udah bisa bikin semuanya sendiri. Ya kan dari mana? Dari edukasinya itu kan. Orang-orang tuh bisa ya dengan ilmunya mereka bisa bikin sesuatu yang kayak gitu. Iya. Kayak gitu sih. Betul. Makanya sekolah itu penting. Iya. Ya kan banyak yang belum tahu pentingnya sekolah itu apa. Jerome juga ini ya punya cita-cita untuk ke education ya. Yes. Karena itu cita-cita yang mulia. Mesti harus direalisasikan. Siap. Pentingnya itu. Pentingnya. Papa, mama juga pasti bangga ya sama Jerome, sama Amin. Dian ya. Saya kan pernah ketemu juga. Oh iya. Wah, mereka seneng punya anak yang hebat, yang luar biasa. Masih belum lah, masih harus banyak belajar. Ini Jerome sudah ada pacar ini? Dekat. Sudah ada? Sudah ada dekat. PDKT? Atau sudah jadi pacar? Gimana ya? Banyak sobat sukses yang menanti. Gimana ya? Yang menanti. Ya kenalan. Oh gitu. Ya, misalnya kan nama teman boleh ada target kan. gak? Untuk meritnya kapan, ada target gak? Rencana mau S2 dulu deh. S2 dulu. Oh masih panjang dong. Kan bisa habis merit kuliah S2 lagi. Tapi nanti jadi gak fokus. Loh yuk waktu kuliah sambil kerja bisa bagi waktu. Kan kerjaannya makin banyak. Nah ada istri kan bisa bantu istrinya. Bener juga ya. Gimana ya? Tapi maksudnya kayak belum merasa bisa bagi waktu yang maksudnya kalau misalnya kalau ketemu yang cocok kan jangan disia-siakan dong. Benar. Iya. Kalau misalnya ceweknya yang menuntut kayak harus quality time gitu susah kayaknya. Loh makanya kan harus bisa dapetin yang cocok, yang akhirnya bisa menunjang you punya activity kan. Benar. You mau bekerja, you mau S2, ya, kan tetap ada yang nemenin kan. Iya. Iya. Kalau enggak sekarang yang nemenin kan enggak kan gantian terus kan. Bukan maksud saya teman-teman terus yang mungkin enggak ini dunia malam segala kan akhirnya you juga enggak fokus kan. Mungkin S2 dulu sih. S2 dulu. Biar lebih mantap. Stable mantap lah gitu. Mantap. Iya. S2 dulu nikah. Loh, selain menanti kan ada masakan juga ya? Apa makanan ya? Oh itu under menanti. Under menanti. Oh, itu masih ada buka lagi yang lain-lain. Rencananya ke depannya masih ada sih. Ini Jerome lebih banyak di Jakarta atau di Surabaya? Sekarang banyak Jakarta. Pulang pergi karena orang tua kan di sini. Jarang sih ke Surabaya sekarang. Oh. Ya beberapa kali Surabaya cuma kayak lebih banyak di Jakarta karena kerjaan semua di Jakarta. Oke. Kayak syuting atau apa gitu kan mesti Jakarta. Ini klien perusahaan-perusahaan banyak ya soalnya ya? Iya. Banyak kan sekarang ada puluhan itu sampean. Puji Tuhan, ya. Puji Tuhan. Iya. Jadi tetap akan ngembangi mantapunya. Yes, itu yang main ya nanti. Ya.
dan bisnis-bisnis lain yang sekarang lagi investasi ya. Nanti mungkin juga bikin yang bimbel atau sekolah nanti juga di under si Mantapu itu sih mungkin. Oh iya. Jadi itu kayak holding company-nya. Dehian juga suka ya ke education. Yes. Cuma aku yang lebih apa ya? Kalau Lebih dia punya passion ke sana. dia suka bisnisnya, dia selalu suka bisnis. Dan dulu kayak gitu, makanya kita kerja saling melengkapi. Aku Oh, lebih iya. suka yang kayak kreatifnya, kayak bikin konten. Oh iya. yang Bisa saling melengkapi ya. Kalau Bang Ian lebih suka yang uang, maksudnya Oke. finance, bisnis gitu-gitu, managing gitu-gitu. Jadi dengan bersama Jihan bisa terus berkembang dengan sehat ya. Mantap. Pada kesempatan ini kalau Jerome bisa sampaikan pesan dan untuk para sobat sukses. Oke, kalau dari aku pribadi sih, mungkin dari obrolan kali ini juga aku semakin yakin kan bahwa pendidikan itu penting yang pertama, dan pendidikan itu kan sangat-sangat berkaitan dengan skill. Semakin banyak skill yang kita punya, ya semakin bisa kita jual istilahnya. Semakin kita bisa jual, kayak misalnya contohnya bisa bikin alat sendiri atau bikin apa sendiri. Jadi buat semua yang nonton gak ada ruginya belajar gitu. Yes. Kan banyak orang kayak sekolah gak penting, pelajaran ini gak dipakai di kehidupan nyata gitu. Jadi banyak banget Pak yang suka bilang kayak, kamu lo pesen siomay, kamu lo kamu lo beli barang gak pakai integral, gak pakai logaritma gitu kan. Jadi kayak banyak orang yang mikir kayak belajar itu gak penting, padahal ya gak mungkin bisa bikin teknologi canggih kalau gak ada integral kayak gitu kan. Jadi ya belajar itu gak ada yang sia-sia, dan gak ada kata telat juga dalam belajar kan sebenarnya. Di dalam kehidupan pun harus terus belajar. Terus belajar. Iya. Kata Steve Jobs kan, stay hungry, stay foolish kan. Iya. Jadi kayak belajar terus gitu. Iya. Belajar terus dan ya harus banyakin skill sih. Iya. Semakin banyak skill yang kita punya, semakin gede juga peluang kita dan chance kita. Thank you ini ya. Thank you Jerome, Pak. Ya terima kasih ini Jerome. Jadi para sobat sukses bisa dengerin dari Jerome ya, masih muda, usia 25, tapi sudah ini pinter sekali. Waduh. Dan membanggakan orang tuanya. Waduh, amin. Iya, you mulai di Jepang, sekolah, sudah bisa nabung, bisa punya bisnis. Nah itu nggak mudah itu ya. Jadi memang itu yang dibutuhkan oleh para pemuda milenial di Indonesia, Gen Z yang sekarang ya. Dan you kan passion tetap di rule yang benar gitu ya. Luar biasa, impiannya juga hebat. Thank you ya, Jerome ya. Thank you. Stay humble, stay positive, stay on fire. Yo, mantap. Mantap.